Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Selamat malam malam. hari ini kita dapat berjumpa kembali dan malam hari ini kita akan membahas pembahasan soal UTBK ya. Dan hari ini kita mendengar kabar baik dari piloting pertama. Alhamdulillah beliau-beliau di piloting pertama ini alhamdulillah lulus. Dan kita berdoa semua di sini peserta piloting kedua pun insya Allah semuanya lulus. Kita berdoa ya. Sebelum kita pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Ya, pada hari ini kita mendengar kabar baik ya, Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan menular pada kita ya. Semuanya lulus gitu ya. Amin, amin, amin. Amin. Hari ini kita akan ada pembahasan soal UTBK. Ya, Pak Ilmi, silahkan. Oke, terima kasih Bu Susi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa lulus PPG untuk tahun 2024 ya Bapak Ibu. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas terkait soal UTBK. Namun karena ada yang sebagian ini tertinggal kemarin, jadi terlebih dahulu saya awali dari briefing terkait dengan UKIN ya. Bapak Ibu, untuk UKIN itu tolong modul ajarnya dipersiapkan dengan baik. Nah, di modul ajar itu wajib ada apa saja. Satu itu sertakan di atas untuk hasil analisis. Sudah ada apa belum hasil analisis? Baik itu kesiapan belajar atau gaya belajar ataupun Bapak Ibu melayani minat. Jadi di modul ajarnya harus tercantum itu ya, analisis. Artinya itu anak A ini kalau kesiapan berarti dia masuk apa gitu. Kira-kira sudah disiapkan Bapak Ibu seperti itu? Ini yang wajib ada ya, karena kita kan modul ajarnya berdiferensiasi. Sudah apa belum Bapak Ibu disiapkan? Gimana Bapak Ibu? Persiapannya gimana ini? Karena yang saya mendengar kabar dari piloting 1 itu yang tidak lolos ternyata bukan UTBK-nya. Yang tidak lolos dari UKIN-nya. UKIN-nya itu ternyata dia tidak lolos di situ dan paling banyak tidak lolos di situ Bapak Ibu. Alasannya kenapa? Satu, perangkatnya itu tidak sesuai. Yang kedua, itu videonya tidak bisa dibuka. Nah, itu sehingga berakibat fatal dan keterangannya itu ketidaklulusannya itu peserta tidak lulus ujian UKIN. Nah, itu yang temuan saya yang tadi malam itu ketika ada LPTK lain, tapi alhamdulillah untuk yang dari RGS ini saya tidak mendengar tidak ada yang lulus, jadi lulus semua. Karena kemarin saya briefing itu. Nah,
Jadi Bapak Ibu dimohon hati-hati, tidak hanya Bapak Ibu itu asal upload, asal buat, kemudian alah gini saja nanti saya akan lulus. Tidak Bapak Ibu. Ternyata bukan dari sisi UTBK-nya yang tidak lulus, ternyata dari sisi UKIN-nya yang tidak lulus. Oleh karena itu, satu, tolong modul ajarnya sertakan hasil analisis. Nah, saya ingin tanya satu persatu biar nantinya tidak menyalahkan saya ya. Nanti, wah Pak, ini kemarin kok begini. Nah, itu ada yang komplain, padahal sudah kami berikan pembekalan sebelumnya ya. Pak Samsul, gimana tanggapan Pak Samsul terkait dengan modulnya? Sudah dibuat Pak? Ya, sudah. Sudah, ya sudah. Sudah menyertakan analisisnya. Pak Samsul. Ya sudah. Apakah? Tapi untuk analisisnya apa boleh di akhir itu di lanjutannya itu kita taruh hasil analisis atau memang harus di awal aja? Sebaiknya di awal Pak. Di awal. Sebaiknya di awal sehingga terlihat oleh tim penilai ya. Di awal saja Pak. Ya sudah ada Oke, yang Bu Elok gimana Bu Elok? Hasil analisis itu apa yang tes diagnostik itu, Pak? Iya, betul. Diagnostik sudah dibuat apa belum? Sudah. Nah, taruh di awal saja Bu ya. Taruh di awal hasilnya itu, kemudian habis itu baru modul ajarnya. Modul ajarnya wajib berdiferensiasi dan ada muatan KSE ya. Berarti untuk Kira itu tidak di lampiran-lampiran yang dia diagnostik. Yang hasil analisis Bu. Iya, ditaruh di awal bukan di lampiran. Ya, di awal saja Bu. Nah, iya. jadi biar nanti terlihat oleh tim penilai bahwa Ibu sudah melaksanakan asesmen awal, sehingga nantinya dari asesmen awal itu diketahui bahwa modul ajar yang Ibu buat itu memang benar-benar berdiferensiasi karena diawali dari asesmen awal ya. Terus asesmen awal itu harus include dengan modul ajarnya ya. Nah, analisisnya gaya belajar bawahnya itu ternyata kesiapan belajar. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan lagi. Jadi kalau memang analisisnya itu adalah gaya belajar, maka modul ajarnya juga gaya belajar. Karena saya menjumpai ada sebagian dari yang saya bimbing itu tidak include ya. Tidak include di mananya? Tidak include di bagian pemenuhannya. Asesmen awalnya kesiapan belajar, bawahnya gaya belajar. Sehingga Bapak Ibu harus cek lagi ya, dicek lagi apakah benar atau salah ya dalam pembuatan modul ajarnya. Terus yang kedua itu untuk profil. Ini sekali lagi profil pelajar Pancasila masih saya jumpai, saya koreksi itu tidak sesuai rubriknya. Ya. Jadi atasnya itu dicantumkan gotong royong dan mandiri, rubrik di bawahnya tidak ada. Nah, ini fatal Bapak Ibu ya. Jadi tolong nanti dikoreksi lagi, profilnya itu jangan terlalu banyak ya. Kemarin kan saya sarankan maksimal 2. Kalau memang nyantumkan 2, rubriknya wajib ada 2. Nah ini harap diperhatikan ini. Memang saya malam ini agak streng. Karena apa? Karena kalau tidak diperhatikan, nanti menyangkut nasib Bapak Ibu. Begitu loh. Saya tidak ingin yang ada di sini, itu ada yang gagal gara-gara UKIN gitu ya. Nah itu. Jadi tolong untuk rubriknya ya, jadi untuk rubriknya, rubrik penilaiannya
baik itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan itu wajib ada Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang di situ ada presentasi, ya Bapak Ibu kasih penilaian keterampilan, yaitu mempresentasikan. Itu di situ ada rubriknya. Ya, ada rubrik. Kalau memang ada lembar evaluasi, berarti kan Bapak Ibu menilai pengetahuan. Nah, itu harus ada penilaian pengetahuan. Iya, kayak Cacal ya. Ya. Tapi bukan. Oke, nyampe sini sudah bisa ditangkap Bapak Ibu penjelasan saya. Silakan. Bisa. Gitu ya. Nah, sedikit Bisa. Oke. mau tanya masalah ini untuk modulnya. Misalnya kan kebetulan saya sudah buat videonya. Nah, kemarin untuk modulnya saya bagi jadi 3 kelompok. Tapi setelah saya buat video itu yang 3 kelompok itu yang satu kelompok misalnya kelompok 1 saya bagi jadi 2 kelompok lagi yang pemahaman ada yang rendah, ada yang sedang dan ada yang tinggi itu. Apa bisa seperti itu? Ya, bisa Pak. Nanti disesuaikan aja modulnya. Karena kan modulnya juga belum kita upload kan, ya? Iya. Nah, jadi masih belum terlambat. Jadi tolong disesuaikan dengan videonya saja, enggak apa-apa. Oke, baik. Bisa dipahami Pak Samsul ya? Oh ya, bisa. Jadi disesuaikan aja dengan videonya. Kemudian Bapak Ibu yang perlu diketahui lagi, video untuk ukurannya jangan terlalu besar. Ya, video ukurannya jangan terlalu besar, paling maksimal itu 1 GB ya, 1 giga. Biasanya kalau kita merekam itu biasanya lebih dari 1 giga, dikompres saja Bapak Ibu ya. Ya, kemarin. Kenapa itu? Berapa giga Pak Samsul? Yang pertama itu ya 10,29. Nah, 10,29 itu kalau di putar oleh tim penilai itu sangat berat Bapak Ibu. Sangat berat. Dan itu kadangkala tidak bisa jalan. Sehingga nantinya menghambat kelulusan Bapak Ibu. Jadi tolong saran saya, kalau yang terlalu besar dikompres. Kalau tidak bisa ngompres sendiri, tolong ngompresnya itu minta bantuan lah. Ya, minta bantuan kemana? Minta bantuan ke tukang yang bagian ngedit-ngedit gitu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu enggak apa-apa, keluarkan uang, yang penting aman Bapak Ibu ya. Daripada nanti Bapak Ibu itu enggak dikompres terlalu besar, nanti enggak bisa dibuka tim penilai, sehingga apa? Yang terjadi yaitu Bapak Ibu, nasib Bapak Ibu ya. Nantinya tidak lulus UGIN ya. Oke, nyampe sini bisa dipahami ya. Tadi saya juga sudah ngirimkan cara untuk mengupload di drive, kemudian drive-nya itu untuk aturannya itu harus settingannya itu harus settingan publik ya. Sudah dilihat tadi Bapak Ibu videonya? Oh ya, sudah. Sudah ya? Oke, ya, baik. Sudah. Jadi jangan sampai keliru. Karena ada LPTK itu yang tidak memberitahukan kalau tidak bisa dibuka. Dia tidak ambil pusing ya. Jadi ada LPTK itu yang perhatian terhadap pesertanya. Itu dijabri satu-satu yang tidak bisa dibuka. Tolong videonya tidak bisa dibuka, tolong di settingan publik gitu, dijabri. Ada kemarin LPTK dari Unri atau mana itu gitu. Ada juga yang LPTK itu tidak ambil pusing. Jadi kalau tidak bisa dibuka ya sudah. Dia tidak mengoreksi lagi, jadi dianggap gagal. Nah, jadi Bapak Ibu itu nanti tidak tahu di LPTK-nya itu Bapak Ibu itu dapat LPTK yang perhatian ataukah dapat LPTK yang
hanya dia tidak mau tahu. Yang penting kalau tidak bisa dibuka ya sudah. Gitu. Nah, makanya Bapak Ibu harap hati-hati karena ini menyangkut nasib Bapak Ibu ya. Sudah 1 bulanan mengerjakan pembelajaran mandiri. Nah, ini tinggal gongnya saja Bapak Ibu harus sangat-sangat berhati-hati. Jangan sampai ceroboh ya. Ini untuk UKIN Bapak Ibu. Kemudian yang gagal yang kedua adalah para peserta itu rata-rata tidak bisa menyelesaikan studi kasus. Itu kemarin itu sampai 30 menit kan. Ya, studi kasus itu diberi waktu 30 menit. Sampai 30 menit belum selesai, akhirnya tidak diklik kirim. Sehingga tidak terkirim. Nah, otomatis itu akan diremedi. Nah, saran saya, itu ada juga dari LPTK itu yang tidak memberitahukan kalau ada remedi. Sehingga ada yang gagal di studi kasus, Bapak Ibu. Ada yang gagal di studi kasus. Ya, Bu Susi, silakan. Bu Susi Apriati. Resen, ya. Silakan Bu Susi. Yang studi kasus itu kan maksimal 500. Terus apa kita harus mengerjakan 500 itu, Pak, yang studi kasus? 500 itu maksimal ya. Jadi paling enggak itu mendekati 500. Atau kalau pas 500 malah bagus ya. Jadi kalau usahakan 300 ya, Pak. 350 gitu gimana, Pak? Kemarin saya mencoba itu 350. 350 ya, dicoba lagi Bu sampai maksimal paling enggak ya Ibu nyampainya 450 lah begitu ya. Oh ya, mendekati ya, Pak. Iya, mendekati. Jadi kalau bisa itu Bapak Ibu latihan mulai dari sekarang. Memang ngetiknya itu kan kalau tidak terbiasa kan lama Bapak Ibu ya. Walaupun hanya 500 itu kan kalau orang ahli ngetik itu kan cepat ya. Tapi kalau kita ndak latihan dari sekarang daripada diremedi, lebih baik Bapak Ibu mulai sekarang ya, disiapkan narasinya, disiapkan. Kan sudah ada contoh dari saya itu ya. Narasinya disiapkan, dirubah-rubah, kemudian disesuaikan dengan lembaga masing-masing, kemudian latihan mengetik. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sebelum 30 menit wajib diklik kirim. Nah, kemarin itu ada yang sampai 30 menit selesai enggak diklik kirim, akhirnya diremedi. Ada juga yang tidak tahu kalau remedi sehingga dia tidak lulus. Tidak lulusnya bukan di UKIN-nya, bukan di UTBK-nya, tapi tidak lulusnya di studi kasusnya. Nah, kan eman-eman Bapak Ibu ya. Jadi ini sengaja malam ini saya agak keras bicaranya. Kenapa? Karena demi nasib Bapak Ibu semuanya. Karena kemarin yang piloting 1 juga begitu. Bapak Ibu yang ujian, saya yang berdebar-debar gitu loh. Kenapa? Karena saya merasa bertanggung jawab ya. Tidak hanya saya itu membimbing terus selesai sudah enggak Bapak Ibu ya. Jadi saya merasa bertanggung jawab kepada Bapak Ibu. Sekiranya itu saya dan tim RGS ini bisa mengantarkan Bapak Ibu semuanya itu menuju ke kelulusan. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau enggak saya langsung ke soal. Gimana? Ada yang tanya? Enggak ada? Ya, silakan Bu. Saya Pak. Ya, saya Bu Niwayan. Ya, silakan Bu. Saya udah 2 kali ngetek video. Yang pertama tidak memakai layar LCD, saya memakai papan tulis sebagai layarnya. Nah, di tag video pertama itu saya agak rileks gitu. Terus yang kedua ngetek pakai layar LCD, pakai pengenalan diri, tapi agak tegang rasanya Pak. Yang mana kira-kira yang mau saya upload ini? Jadi tetap pakai itu Bu ya, pakai
LCD itu tapi nggak pakai layarnya gitu maksudnya ya yang Ya, pertama. saya 2 bikin. Ada yang pakai layar papan dan pakai langsung layar infocus 1 Ya, gitu. tapi pakai layar papan itu apakah jelas? Ya, ada LPTK menginginkan harus pakai layar infocus, Pak. Oh, kalau memang menginginkan seperti itu ya dipenuhi saja, Bu, karena sekarang masih tanggal 9. Tapi Jadi yang Ibu penuhi waktu yang saja. pakai infocus itu saya agak tegang kelihatan videonya. Iya. Agak tegang tidak masalah, yang penting memenuhi ketentuan dari LPTK. Kalau yang pertama kemarin itu enggak boleh ada perkenalan, Bapak Ibu. Enggak, saya ngisi perkenalan ya. Jadi memang peraturannya itu berubah-ubah. Jadi Bapak Iya, Ibu ikuti malamnya yang itu mana, langsung. Pak? Ikuti yang mana, Pak? Ikuti LPTK Bapak Ibu. Karena di masing-masing LPTK berbeda, Bapak Ibu, kebijakannya. Jadi tolong disesuaikan dengan LPTK. Mana Pak Ilmi? Pak Ilmi sepertinya terlempar ya. Sebentar ya Ibu Bapak. Mungkin terkendala sinyal. Kita tunggu untuk masuk kembali. Mana ya Pak Ilmi? Duh. Mohon maaf, sebentar kita tunggu sebentar lagi.
ini ya keuntungannya PPG online ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Keuntungan ada apa kendalanya itu ada di sinyal, ada di ini. Ada plus minusnya PPG melalui online itu. Sebentar kita tunggu. Waalaikumsalam, gimana Pak? Nggak tahu ya Pak ya. Masih ada Pak. Error server. Coba sebentar. Iya. Hah? Pak Ilmi nggak bisa masuk lagi. Hah? Enggak, jaringannya nggak bisa masuk. Kayaknya lagi mati lampu. Sononya. Hmm? Iya ya. Itu di Ipanya juga lagi batuk. Enggak, lengkeng itu menyebabkan batuk loh. Ami mah emang lagi nggak batuk.
Nah, Pak Ilmi bisa bergabung. Ya, alhamdulillah udah bisa, Pak. Oke, tapi ini saya pakai HP, Bu. Yang tadi itu keterangannya server error begitu. Padahal ya jaringannya enggak apa-apa itu. Iya ya. Oke, baik, kita lanjutkan saja tapi pakai HP. Nanti Bu Susi tolong untuk soalnya ditampilkan saja ya. Nanti baru saya bahas itu ya. Nanti kalau pembahasan soal ya. Iya, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya yang terkait tadi untuk Bu Niwayan itu sebisa mungkin dipenuhi saja, Bu. Dipenuhi untuk dari LPTK-nya tadi menginginkan adanya layar, berarti ya dipenuhi saja ya. Karena nanti tim penilai itu juga dari LPTK sendiri ya. Sehingga Bapak Ibu harus memenuhi persyaratan dari LPTK. Oke, kita ke pembahasan soal atau masih ada lagi? Oke, Pak, terima kasih. Ada sedikit dulu. Gimana Pak Samsul? Silakan. Ini untuk video yang saya kemarin kebetulan dia lewat dari 70 menit. Dan itu apakah saya harus ulang atau masih bisa yang ini lewat 8 detik. Lewat dari 70 menit apa maksudnya? Maksudnya durasinya kan 70 menit, kebetulan di SD itu kan 2 jam pelajaran. Menit ya. Terus Bapak videonya berapa menit? 36 detik. Oh, 73. Enggak apa-apa, masih aman. Oke. Masih aman, Pak. Enggak apa-apa itu. Tapi bisa dipakai ya. Tak kira 80 begitu kan terlalu lama. Ya, begitu Pak Samsul ya. Aman. Oh ya. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Saya Pak Ilmi. Oke, ya. Mana? Kalau kendala saya kemarin kan di akhir pembelajaran berdoa nih Pak Ilmi. Tapi yang dibaca anak-anak malah doa ini Pak. Doa belajar. Oke, itu dipotong saja terus diganti dengan doa akhir belajar. Enggak apa-apa ya Pak Ilmi, soalnya kemarin tuh seperti itu. Enggak apa-apa. Jadi diganti lagi, berdoa lagi, baru habis itu digabung lagi. Betul. Itu nanti jadinya itu jadi video utuh, Bapak Ibu. Tidak akan terlihat ya, jadi video utuh. Jangan. Jadi kalau mau ngikut kan enggak apa-apa. Yang penting itu video utuhnya 7 gitu ya. Lebih juga Pak Ilmi, lebih 2 menit. Oh, enggak apa-apa kalau enggak apa-apa. Iya. Ya makasih Pak Ilmi. Oke, ukurannya Saya Pak mau bertanya, di video editingnya saya lebih 40 detik, 30 menit 40 detik. Bagaimana itu Pak? Oh, editingnya 30 menit 40 detik nggak boleh Bu. Harus sedikit pas. aja. Oh, nggih. Nggih Pak, terima kasih. Ya, karena video editingnya itu antara 20 sampai 30. Jadi Bapak Ibu jangan sampai melebihi 30-nya. Kalau di bawah 30 enggak masalah. Kalau di bawah 31 Pak bagaimana? Jadi antara 20 sampai 30 kan ya aturannya. 31 gimana Pak? Ya, gimana Bapak? Kalau misalnya lewat 31 gimana Pak? Itu harus dikurangi lagi? Iya, harus dikurangi lagi. Jadi harus pas 30 gitu ya? Batas maksimalnya itu 30 ya. Oh iya. Makasih Pak kalau begitu. Oke. Berarti diubah sedikit lagi kalau gitu, oke. Jadi dikurangi sedikit yang manalah yang sekiranya kurang seberapa efektif itu di delete saja. Jadi nanti bisa berkurang untuk
durasi videonya ya. Oh iya. Ukurannya nggak terlalu besar ya Pak ya. Jadi tolong ukurannya paling tidak itu ya 500 MB saja ya paling enggak itu sudah bagus kok. Videonya itu sudah bagus itu 500 MB itu. Nah, rata-rata itu di atas 10 GB lah, itu yang nantinya akan menyulitkan untuk Bapak Ibu. Ya. Video utuh itu maksimal bagusnya baiknya berapa Pak? Kalau yang video utuh berapa GB? Video utuh maksimal 1 GB Pak. 1 GB. Antara 500 sampai 1 GB itu bagus Pak, masih bagus itu. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, kita ke pembahasan soal ya Bapak Ibu. Silakan Bu Susi untuk di share screen kan saya. Nanti ada yang bagian baca Bapak Ibu ya, karena ada trouble ini ya di tempat saya atau apanya ini enggak tahu. Jadi tadi itu keluar sendiri. Saya coba masuk lagi enggak bisa, server error gitu. Jadi tolong Bu Susi untuk di share screen kan Bu Susi terkait dengan soalnya biar bisa kita bahas malam hari ini. Sebentar. Ya, silakan Bu Susi di share screen kan. Silakan Bu Susi. Aku bawa Susi. Ya, mana ya? Sebentar. Sebentar, Pak. Lagi nyari. Sudah ini, Pak. Sudah terlihat, Pak? Belum? Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu presentasinya? Sudah. Sudah, Pak. Ya. Baik, Terlihat, Pak. kalau memang sudah terlihat Bapak Ibu bisa bergantian untuk membaca ya. Kita sudah sampai pada soal yang ke-11, silakan. Kemarin 10, sekarang 11 Bu. 11. Sudah ada, Pak? Terlihat nggak? Oke, bisa dibacakan. Izin saya sudah baca. Ya. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Berikut desain yang dirancang guru tersebut. 1. Guru menyediakan beberapa alternatif tema, peserta didik memilih salah satu tema. 2. Peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema yang dipilih. 3. Peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema yang dipilih. 4. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks narasi utuh. 5.
peserta didik melakukan file editing bersama rekan sejawat setelah teks narasi selesai. Mungkin bisa di... Oke. Kira-kira kalau menurut Pak Samsul yang mana kira-kira? Sebentar dulu. Mengajarkan keterampilan menulis teks narasi. Itu mungkin soalnya belum selesai itu Pak. Di bawah tuh mungkin masih ada tuh. Iya benar. Mungkin belum ada pilihan. Nah, untuk menstimulus ya betul. Lanjut Pak. Untuk menstimulus kreatif peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana, strategi yang manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? 1. Sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. Yang kedua, ketika melakukan file editing, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar panduan, checklist agar hasil tulisan akhir menjadi baik. Yang ketiga, pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memerhatikan unsur instruksi, bagian alur dan ilustrasi sebagai pelengkap. Yang selanjutnya, kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. Proses yang selanjutnya, proses editing dapat dilakukan dengan revisi berantai, yaitu semua peserta didik wajib memberikan revisi untuk produk teks naratif yang dibuat seseorang. Ya, menstimulus kreativitas Pak, yang mana kira-kira? Kreatif, ya, kata kuncinya adalah kreatif. Jadi di atas itu desainnya, yang bawah ini strategi mana yang tambahan dari yang atas itu, supaya bisa menstimulus kreativitas peserta didiknya. Kira-kira yang mana? Yang D, Pak. Yang C. D. Yang D, Pak. Kegiatan eksplorasi. D. Literasi. Iya, jadi kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi. Artinya di sini tidak hanya menggunakan buku cetak saja, tapi juga bisa menggunakan website hingga buku elektronik, ya. Sehingga di sini akan menstimulus kreativitas dari peserta didik. Kalau yang pertama, kenapa kok tidak dipilih? Ayo, kenapa, Bapak Ibu? Selanjutnya ya. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa kok yang pertama kok tidak jadi pilihan? Ayo, ada yang bisa menjelaskan. Kenapa? Hanya bisa membantu memilih tema kan di situ ya. Tapi tidak menstimulus kreativitas. Jadi memilih temanya di sekitar lingkungan. Yang kedua, kenapa kok tidak termasuk jawabannya? Itu terkait dengan struktur dan kualitas akhir tulisan ya.
bukan pada kreativitas menulisnya. Kemudian yang memperhatikan unsur intrinsik alur, ini penting ya, struktur cerita, tetapi tidak secara langsung menstimulus penggunaan kosakata yang kreatif. Jadi bukan ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, Bapak Ibu ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk jawaban yang D? Multiliterasi itu artinya apa sih Bapak Ibu di situ? Jadi bacaannya itu bervariasi ya, sehingga akan menstimulus kreativitas dari peserta didik ya. Oke, nomor 12 Bu Susi, kita lanjut. Ya, silakan. Silakan untuk membaca. Saya, Pak. Iya, silakan, Bu. Bu Dewi, guru di SD Teluk merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan berpikir kritis pada peserta didik adalah A. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, B. Membuat rencana penyelesaian, C. Menyelesaikan masalah tanaman yang layu, D. Menganalisis solusi menyuburkan kembali, E. Membuat suatu kesimpulan mengapa tanaman bisa layu. Oke, yang mana kira-kira Bapak Ibu ini benar semua loh ya ini ya. D, Pak. D. Yang analisis. Ya. Menganalisis solusi menyuburkan kembali. D, Pak. D. Loh, alasannya kenapa kok pilih D? Alasannya apa, Bu? Harus tahu alasannya ya kalau memilih D. Itu, Pak, mengamati. Yang berpikir kritis, Pak. Menganalisis ya. Berpikir kritis. Iya, menganalisis. Menganalisis. Ini dilihat dari apanya ya? Kok berpikir bisa kritisnya. Oke. Nah, kalau memang dilihat dari memang menganalisis itu masuk ke C4 ya Bapak Ibu ya. Ya, C4. Ya, mengamati Bang, mengamati tanaman. Tuh. Tapi di sini sekali lagi strategi yang tepat untuk melatih, malahan yang membuat itu masuk C6 loh Bapak Ibu. Menganalisis itu C4, membuat itu C6 kalau di kognitif itu. Nah, permasalahannya di sini kan bukan itu berarti. Kalau memang pedomannya itu KKO-nya itu lebih menangan yang mana? Membuat. Lebih menangan yang membuat. Kenapa? Membuat itu sudah masuk C6. Sementara menganalisis masuk C4 kalau di KKO itu. KKO kognitif ya. Berarti membuat suatu kesimpulan. Membuat satu kesimpulan. Jadi begini Bapak Ibu, untuk bisa melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis, itu harus diidentifikasi dulu Bapak Ibu. Masalahnya itu tanaman layu itu kenapa? Itu harus dipikirkan dulu. Nah, tanaman layu itu penyebabnya apa? Jadi diidentifikasi dulu masalahnya itu apa. Baru habis itu apa Bapak Ibu? Habis diidentifikasi, dicarikan solusinya.
Nah, jadi solusi itu kedua, Bapak Ibu. Bisa dipahami keterangan saya ya, Bapak Ibu ya. Jadi solusi itu kedua. Setelah apa solusi itu? Setelah mengidentifikasi, Pak. Ya, setelah tahu masalahnya. Nah, sekarang kita menyodorkan solusinya tanpa tahu masalahnya, kira-kira bisa enggak melatih kemampuan berpikir kritisnya? Ayo, Bapak Ibu coba. Kita menyodorkan solusi, sementara kita tidak tahu akar masalahnya. Kira-kira gimana? Bisa atau tidak kira-kira, Bapak Ibu? Tidak. Yo, coba dipikirkan, ayo. Gimana kira-kira? Mengidentifikasi itu memang sangat rendah, Bapak Ibu. Dalam kalau KKU ya, itu mengidentifikasi itu masuk C1, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau level kognitifnya itu masuk C1. Nah, ya. Berarti bukan dari sisi KKU-nya di sini ya, tapi dari strategi awalnya. Jadi awalnya itu harus diidentifikasi dulu masalahnya, kemudian habis itu dicarikan solusinya, membuat rencana penyelesaiannya, ya kan? Habis membuat rencananya, membuat kesimpulan. Jadi urutan pertamanya adalah identifikasi. Maka Bapak Ibu, ya. Jadi mulainya itu dari C1, habis itu C4, habis itu dari si yang paling tepat adalah mengidentifikasi dulu. Dengan mengetahui itu, maka anak-anak bisa menyelesaikan masalah. Ya, gimana Bapak Ibu? Soalnya sangat hot ya. Ya, mulai dari nomor 11 tadi sampai 12 ini soalnya hot Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu tidak jeli, oh ternyata begitu ya. Jadi di sini kita harus tahu dulu akar masalahnya, baru mencari solusinya, baru membuat rencana penyelesaian dan membuat kesimpulan gitu ya. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjut. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita lanjut saja ke nomor 13, Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu ada pendapat lain yang lebih kuat, silakan Bapak Ibu. Tapi kalau belum menemukan pendapatnya lebih kuat, berarti ya jawabannya tadi ya. Oke, silakan. Lanjut ya, nomor 13, silakan. Ada yang ingin membaca? Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah kelinci kecil dan burung pipit secara runtut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses belajar berlangsung, guru juga ingin memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita di depan kelas. Asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru tersebut adalah asesmen A. Antar teman dengan lembar checklist performa bercerita. B. Tertulis dengan soal pilihan ganda dan esai tentang cerita. C. Portofolio dengan menilai penugasan terbaik peserta didik. D. Portofolio dengan menilai penugasan terbaik peserta didik. E. Proyek dengan indikator proses persiapan hingga presentasi. Terus kerja dengan skala penilaian yang diisi semua peserta didik. Oke, yang mana Bu kira-kira? Yang apa?
Yang A, oke. Di sini Bapak Ibu, alasannya kenapa kok pilih A? Penilaian antar teman. Guru ingin memotret komentar peserta didik lain. Berarti apa? Di sini berarti penilaian antar teman, ya kan? Nah, ini termasuk apa ini Bapak Ibu? Penilaian antar teman kalau di ilmunya yang kemarin masuk ranah kognitif, afektif, apakah psikomotor? Psikomotor. Psikomotor. Komentar kok, komentar. Kira-kira gimana? Kalau tes tertulis jelas kognitif. Portofolio itu psikomotor. Portofolio psikomotor. Proyek itu juga psikomotor. Artinya ranah keterampilan ya. Proyek itu ranah keterampilan, portofolio juga ranah keterampilan. Tes tertulis itu adalah ranah pengetahuan. Penilaian antar teman itu adalah ranah afektif. Nah, kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Kan yang A ya. Karena di sini kita ingin mengetahui komentar dari peserta didik lain. Jadi instrumen yang digunakan penilaian antar teman. Ya. Portofolio itu kan kumpulan karya anak-anak, jadi tidak cocok. Kalau proyek di sini tidak ada proyeknya. Kira-kira ada proyeknya? Tidak ada. Kerja dengan skala penilaian diisi sesuai diisi semua peserta didik. Ini berarti dia masuk keterampilan. Yang mana kira-kira? Jadi yang keterampilan itu ada portofolio, ada proyek, ada kerja, unjuk kerja. Jadi yang lebih cocok adalah yang A, ya. Karena ingin mengetahui, memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita di depan. Jadi adalah penilaian antar teman. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita ke nomor 14. Silakan. Nomor 14. Ya, silakan. Nomor 14. Ayo Ibu Bapak. Ayo Bu, silakan Bu. Besarkan Bu. Besarkan lagi. Ya. Pak Agus seorang guru di kelas 4 di SD Banyu Biru. Dalam pembelajaran yang dilakukan, Pak Agus berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Agus melakukan asesmen dengan memberikan tugas esai pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber yang terpercaya untuk mendukung argumen yang dimilikinya. Bentuk asesmen yang dilakukan Pak Agus dalam rangka mencapai tujuan pembelajarannya adalah A. Formatif, nomor B. Sumatif, C. Portofolio, D. Diagnostis, C. Proyek. Yang mana Bapak Ibu? Esai itu sumatif ya Pak. Sumatif. Formatif itu akhir semester. Diagnostik Pak.
diagnostis. Kemudian penilaian akhir semester itu sumatif. Penilaian akhir bab itu sumatif. Nah, kalau di saat pembelajaran itu biasanya Formatif. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi tidak masuk ke dalam nilai rapot loh Bapak Ibu. Yang masuk nilai rapot itu yang mana? Sumatif. Bapak Ibu itu kalau pembelajaran itu kan ada nilainya memang, tapi tidak dipakai untuk rapot Bapak Ibu. Tapi dipakai untuk apa Pak? Untuk memperbaiki penilaian proses pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan. Jadi nanti nilai formatif dikumpulin semua, kemudian dimasukkan ke nilai rapot. Ya, yang dimasukkan nilai rapot itu ketika sumatif. Karena sumatif itu fungsinya adalah untuk melihat hasil peserta didik kita. Jadi setelah diperbaiki di pembelajaran itu, akhirnya kan kita buat PTS atau penilaian akhir semester. Nah, dari situ itu akan tampak dari perbaikan kita itu ada perkembangan atau tidak, ya itu hasilnya gitu ya. Nah, dari sini dalam pembelajaran yang dilakukan berarti formatif ya. Peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Agus melakukan asesmen dengan memberi tugas esai. Nah, tugas esai itu masuk formatif dalam ranah pengetahuan Bapak Ibu. Ranahnya adalah ranah kognitif ya. Masuk ke dalam penilaian pengetahuan ya, esai. Nah. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Diagnostik tidak, proyek tidak, jadi formatif. Oke. Jadi asesmen formatif itu ciri-cirinya apa? Yaitu untuk asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau kemajuan belajar peserta didik. Ya, oke. Nah, kalau sumatif itu digunakan di akhir pembelajaran untuk mengukur hasil belajar secara keseluruhan. Ya, jadi yang cocok adalah formatif. Nomor 15, silakan. Nomor 15. Nah, ini makanya kemarin itu sudah saya terangkan ilmunya Bapak Ibu ya. Jadi memang di pertemuan keberapa itu saya tidak membahas soal, tapi saya memberikan ilmunya terkait dengan ranah penilaian ranah afektif, ranah kognitif, dan penilaian ranah psikomotor. Ya, itu sudah saya berikan. Ya. Jadi kalau yang afektif itu bisa dinilai dengan lembar observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Kalau pengetahuan itu bisa dinilai dengan apa? Tes tertulis atau tes lisan. Kalau yang penilaian psikomotor, keterampilan itu bisa dinilai dengan apa? Dengan unjuk kerja, kemudian portofolio, proyek, penilaian produk. Nah, itu keterampilan ya. Sudah saya terangkan di pertemuan keberapa itu ya. Itu sudah ya. Oke, lanjut nomor 15. Ayo. Ya, silakan. Silakan Ibu. Nomor 15. Ya. Setelah saya ya Bu. Iya, silakan Bu. Setelah membelajarkan peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam pelajaran sudah dipahami atau belum. Cara yang paling objektif
mengetahui pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung, yakni diberikan A. Tes tulis menjawab soal uraian, B. Tes tulis menjawab soal pilihan ganda, C. Tes tulis menjawab pertanyaan reflektif, D. Tes tulis dengan cara mencongkak, E. Tes tulis menjawab soal uraian terbuka. Ya, B, Pak. ini berarti di akhir itu biasanya lembar evaluasi. Lembar evaluasi. Biasanya seperti itu. Bapak Ibu kalau membuat lembar evaluasi itu loh, bentuknya apa di modul ajarnya? Tes tulis berupa Tes tulis uraian. menjawab soal pilihan ganda. Soal uraian. Uraian, Bapak Ibu. Uraian ya. Mencari pilihan ganda. Tes tulis menjawab soal pilihan ganda kalau kami biasanya, Pak. Oke. Rata-rata itu ya Bapak Ibu ya. Ya, pilihan ganda yang paling gampang. Itu kan bisa diukur dari pilihan ganda. Kalau soal uraian itu nanti Bapak Ibu lama ngoreksinya. Sementara ini kan refleks evaluasi. Lah evaluasi kan waktunya singkat Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah tes tulis menjawab pilihan ganda itu yang paling tepat. Nah, sekarang saya tanya, di modul ajar Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat itu lembar evaluasinya tesnya itu uraian atau pilihan ganda ya? Pilihan ganda, Pak. Pilihan ganda. Ya. Biasanya cuma 5 atau 10 gitu aja kan. Intinya itu kan kita bisa mengetahui anak ini bisa atau tidak setelah kita terangkan tadi kan gitu aja intinya. Oke. Silakan yang selanjutnya untuk nomor 16 ya. Silakan. Ya, silakan. Bapak silakan, Pak siapa? Ini saya tidak bisa. Nomor 16 ini adalah pilihan ganda kompleks ya Bapak Ibu. Jadi nanti jawabannya lebih dari satu kan ini ya. Kan itu pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centangan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti pilihannya harus lebih dari satu ini. Ayo silakan. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara dengan tujuan peserta didik dapat membaca suku kata yang diawali huruf B. Setelah pembelajaran selesai, sebagian besar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut berdasarkan hasil tersebut. Umpan balik yang tepat dari guru ke peserta didik adalah pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan centreng jawaban yang benar. Pilih dari lebih dari satu. Yang pertama, menginformasikan pada peserta didik mengikuti lomba. Yang kedua, menginformasikan bahwa jawaban peserta didik benar atau salah. 3. Memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya. 4. Menambahkan alternatif strategi berbicara yang baik dan benar. Yang 5. Memberikan apresiasi atau pujian terhadap pencapaian tersebut. 4 dan 5. Ya. Yang B. Yang mana Bu? Yang CDE, Pak. Yang benar kan ya?
BCD Pak. CDE Pak. BCE. CDE. BCE. Oke, memotivasi bisa Didik untuk CE. materi selanjutnya. Oke, Menginformasikan pada studi abukan berarti yang salah yang mana kira-kira ya? Yang salah. Yang salah yang A sama yang B. Yang salah A dan B, B. Pak. Salah A, B. A, B. Oke, AD, Pak. AD. Ya. A, Pak. B, A dan B yang salah. A dan B. Oke. Bapak Ibu, kalau kita lihat yang A itu jelas salah ya. Iya, yang A bukan umpan balik, tapi itu hanya informasi ya, mengikuti lomba. Nah, ini kan tidak terkait ya. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara dengan tujuan belajar. Tujuannya adalah peserta didapat membaca suku kata yang diawali huruf B. Nah, setelah selesai belajar, sebagian peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi, sebagian besar itu sudah mencapai KKM kan gitu ya. KKTP-nya sudah tercapai gitu ya. Nah, berdasarkan tersebut umpan balik yang tepat. Nah, berarti kan harus di sini bukan mengikuti lomba. Anak-anak kita mengikuti lomba. Jelas salah itu ya, tidak terkait ya. Terus menginformasikan bahwa jawaban saya benar atau salah, ya betul itu, B itu. Umpan baliknya kan. Ya. Jadi yang benar yang mana, yang salah yang mana, kan gitu Bapak Ibu ya. Oke, itu benar. Memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya benar, masih berkaitan. Menambah alternatif strategi berbicara yang baik dan benar, benar. Memberikan apresiasi pujian, benar. Jadi yang salah cuma satu Bapak Ibu, yang A saja itu. Oke, tadi Bapak Ibu jawab yang salah yang A sama yang D ya. Nah, jadi yang A itu tidak berkaitan dengan pembelajaran. Ya, jadi yang A saja yang salah. Sebenarnya ini kalau kita lihat ini sebenarnya sangat mudah Bapak Ibu menentukannya. Yang mana yang bukan itu berarti kita cari saja yang tidak berkaitan dengan pembelajarannya gitu loh. Yang tidak berkaitan ya mengikuti lomba ya. Nah, kalau yang lainnya ini kan masih berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Ya. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Pak, seandainya kita ini kan jawabannya 4 yang dituntut benarnya. Kemarin Tiang menjawab 2, apakah tidak dapat poin kita, Pak? Kalau jawaban seperti ini ada poinnya, Bu. Kalau kita jawab 2, seandainya kayak kemarin Tiang 2 jawab ini, kan lebih dari 1 saya pilih 2. Seandainya saya pilih 2, apakah kita dapat poin? Nah, jadi gini Bapak Ibu, itu untuk yang multi gini ini biasanya ada poinnya masing-masing. Ya, ada poinnya. Kemudian yang soal yang SJT terkait dengan pemilihan kebijakan kita terhadap sebuah masalah, itu juga ada poinnya. Jadi poinnya itu kita disuruh mencari poin yang tertinggi. Makanya kemarin piloting 1 itu banyak yang tidak kenal soalnya, tapi kok banyak yang lulus, Pak. Karena memang ada poinnya, Bapak Ibu. Kecuali yang tadi, seperti pilihan ganda tunggal tadi, ya, pilihan ganda tunggal. Maksudnya itu yang jawabannya itu cuma 1. Lah itu kalau salah ya salah. Tidak ada apa ya istilahnya itu, tidak ada tambahan poin, tidak ada. Ya, nah, jadi Bapak Ibu kalau yang soal-soal yang pilihan ganda tunggal itu harus hati-hati itu ya, harus hati-hati.
Kalau yang soal-soal terkait dengan kita dihadapkan di situasi tertentu, kemudian kita itu disuruh mengambil kebijakan di situ, nah mengambil keputusan, itu biasanya rata-rata jawabannya itu benar semua Bapak Ibu. Cuman kita disuruh mencari bobot nilai yang tertinggi ya. Nah, jadi kalau ada soal-soal seperti itu yang sangat membantu kelulusan Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin kalau ada soal-soal yang terkait dengan kebijakan, Bapak Ibu cari yang poinnya tertinggi ya. Oke. Oke, nomor 7 silakan. Oh, 7 teman, 17 maksudnya. Silakan. Ya, silakan. Tiang baca Pak ya. Iya. Ya, silakan. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat adalah A. Melakukan pengamatan diskusi, B. Membuat rubrik penilaian laporan, C. Membuat rubrik penilaian presentasi, D. Melakukan wawancara terkait hasil presentasi, D. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Yang kemarin pilih membuat rubrik penilaian presentasi. Ya, betul. Betul, Bu. Ini makanya saya tadi ketika di awal nerangkan, Bapak Ibu itu, kalau ada presentasi, di situ harus ada rubriknya. Nah, sekarang saya tanya, di modul Bapak Ibu adakah sintak atau langkah di situ itu ada presentasi ada? Ada Pak. Ada. Nah, itu wajib di bawahnya mencantumkan rubrik penilaian presentasi. Nah, itu wajib mencantumkan itu kalau memang ada presentasinya. Jadi presentasi dan peserta didik itu harus ada nilainya. Kalau melakukan pengamatan, nah, lembar observasi itu penilaian sikap, ya. Nah, jadi yang lebih tepat di sini karena presentasi tentang makna kebinekaan, maka menggunakan rubrik penilaian presentasi. Nah, itu di awal tadi gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu terakhir ada lembar evaluasi, berarti Bapak Ibu harus di situ penilaian pengetahuannya harus ada. Rubrik penilaian pengetahuannya harus ada. Ada presentasi, berarti di sini kan keterampilan. Harus ada rubrik penilaian presentasi. Oh, ada P5-nya terkait gotong royong, berarti harus ada rubriknya. Rubrik penilaian sikap gotong royong. Ya. Jadi nanti dilihat lagi Bapak Ibu modulnya ya. Nah, dilihat lagi modulnya, mana sih asesmen yang belum saya cantumkan di sini, rubriknya mana yang belum. Nah, Bapak Ibu lihat lagi ya. Dilihat lagi karena masih tanggal 11 kan ya uploadnya. Oke. Masih tahan Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya, silakan. Ya, silakan. Nomor 8, masih terkait dengan penilaian Bapak Ibu. Jadi penilaian itu banyak sekali keluar di soal UTBK ya. Jadi Bapak Ibu harus menguasai apa itu tes tertulis, tes kinerja, proyek, portofolio, penugasan, itu harus tahu Bapak Ibu. Rananya juga apa. Kalau memang yang diminta ranah sikap, itu pakai penilaiannya pakai apa. Ranah sikap pakainya tertulis, kan ya nggak cocok Bapak Ibu. Kalau ranah sikap biasanya pakai lembar asing. Ya. Oke, ayo nomor 8, silakan. Silakan. Nomor 8. Saya Pak. Iya, silakan. Silakan. Bu Irma,
Guru Bahasa Indonesia kelas 3 ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat adalah... Oke, saya tanya dulu Bu, ini ranah apa yang dinilai Bu Herma ini? Apakah ranah sikap, pengetahuan, ataukah ranah keterampilan? Sebentar Pak. Keterampilan. Keterampilan Pak. Informasi. Keterampilan. Ada yang mengatakan keterampilan. Ada yang berpendapat lain, Bapak Ibu? Informasi penting dalam teks yang dibaca. Pengetahuan ini. Pengetahuan ya. Pengetahuan berarti tes tulis. Tes kinerja, proyek, portofolio. Nah, kalau memang tes pengetahuan sama penugasan itu masuk ke pengetahuan, Bapak Ibu. Nah, jadi harus ditentukan ranahnya. Ini masuk ranah apa gitu. Yang dinilai itu ranah keterampilannya ataukah ranah pengetahuannya. Kalau ranah pengetahuan berarti nanti jawab Bapak Ibu itu kalau tidak tes tulis ya penugasan. Kan ranah pengetahuan kan bisa dinilai dengan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Itu pengetahuan. Kalau keterampilan itu bisa dinilai dengan tes kinerja, proyek, portofolio. Nah, kita tentukan dulu ranahnya, Bapak Ibu. Peserta didik mampu menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Kalau dari sini berarti bukan ranah keterampilan, tapi ranah pengetahuan. Kalau ranah keterampilan seperti tadi, melaporkan hasil, misalkan hasil membaca teks, atau presentasi dari informasi penting yang ada di teks, itu berarti keterampilan. Contoh lagi keterampilan mendeklamasikan puisi. Nah, itu keterampilan. Contoh lagi keterampilan itu memperkenalkan diri. Itu keterampilan. Nah, kalau yang ini masuknya adalah ranah pengetahuan. Maka yang cocok adalah tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca, Bapak Ibu, ya. Jadi supaya tahu dalam menanggapi informasinya itu, ya kita berikan pertanyaan terkait yang dibaca peserta didik. Tuh. Oke. Gimana, Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang bisa memberikan alasan lain barangkali dari jawabannya. Jadi fik ya, ini adalah ranahnya adalah ranah pengetahuan, kan ranah keterampilan. Ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 19. Silakan Bapak Ibu. Kita nyampe 20 ya. Oke, 19 silakan. Kita nyampe 20. Bu Susi, guru kelas 3 SD. Berarti SD-nya Bu Susi ini. Menjelaskan tentang Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila,
Rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup rukun, damai, dan sejahtera. Tujuan pembelajaran dalam ranah sikap yang relevan dengan materi tersebut adalah melakukan kegiatan lingkungan sekitar peserta didik. Peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan pengamatan di sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Di sini tujuan pembelajarannya dalam ranah sikap, Bapak Ibu, perlu digarisbawahi. Jadi tujuannya adalah di sini ranah sikap. Kalau ranah sikap yang A itu menganalisis. Menganalisis itu KKO-nya adalah KKO pengetahuan, jadi jelas tidak. Ya, yang A jelas tidak. Yang B menyajikan itu ranah keterampilan. Menyajikan, mempresentasikan, mendemonstrasikan itu masuk ranah keterampilan, jadi jelas tidak. Yang C menunjukkan sikap saling menghargai, ranah sikap. Yang D menjelaskan itu KKO apa Bapak Ibu? KKO keterampilan. Dia menjelaskan itu kalau Bapak Ibu cek di taksonomi belum itu masuk C2 ya, menjelaskan ya. Nah, jadi yang bawah yang E menganalisis juga, menganalisis masuk C4. Jadi yang benar yang mana Bapak Ibu? Yang ranah C. Ya, jadi C ya, menunjukkan sikap saling menghargai. Jadi Bapak Ibu paling tidak juga taksonomi belum yang saya kirim kemarin itu ada fungsinya gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus pelajari juga, paling tidak itu ya dibaca terkait dengan ranah sikap itu KKU-nya apa, kemudian ranah keterampilan itu KKU-nya apa, ranah pengetahuan itu KKU-nya apa ya. Jadi kalau sikap itu biasanya disebut dengan afektif. Nah, biasanya kalau di taksonomi Bloom itu dilambangkan dengan A ya. A1, A2 begitu. Nah, kalau yang kognitif itu pengetahuan, biasanya dilambangkan dengan C. Jadi ada C. Nah, ya. Kalau yang psikomotor itu biasanya lambangnya adalah P, ya. Oke, jadi yang saya berikan materi dulu itu ada gunanya Bapak Ibu untuk soal-soal semacam ini. Jadi Bapak Ibu kalau seperti ini mudah Bapak Ibu ya. Tidak seperti yang atas-atas tadi. Jadi kita tinggal melihat KKU-nya saja. Oh, menganalisis C4 berarti dia pengetahuan. Oh, menyajikan ini psikomotor. Oh, menunjukkan. Menunjukkan itu berarti masuk ranah sikap. Menjelaskan itu C2. Menganalisis lagi C4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya yang nomor 20 terakhir. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan Bu. Ya Bu, saya bacain. Elemen fase B yakni mendeskripsikan keragaman budaya dalam pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang relevan dengan isi elemen tersebut adalah A. Peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. B. Peserta didik mampu membandingkan kebudayaannya di Indonesia. C. Peserta didik mampu menggambar keragaman budaya di sekitar tempat tinggal. Selanjutnya, peserta didik mampu menciptakan sebuah tari baru sesuai corak budayanya. Selanjutnya, peserta didik mampu memberikan sikap, mampu menghargai keragaman budayanya. Nah, yang mana Bapak Ibu? Ini mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu masuk ranah apa?
Yang E, Pak. Yang E. Iya, Pak. Yang A. Yang A, menguraikan. Dek, saya tanya dulu, mendeskripsikan ini ranah apa? Pengetahuan. Mendeskripsikan itu maksudnya berapa? Kayaknya A deh nih. Ya, sebentar. Saya harus tahu dulu. Ranahnya kan sudah kita tentukan. Nah, mendeskripsikan itu berapa? C2 kan. C2 apa C1? C2 apa C1 ya? Mendeskripsikan. Mendeskripsikan mirip dengan menjelaskan. Nah, menjelaskan masuk C2. Kalau menyebutkan, mengidentifikasi itu masuk C1. Mendeskripsikan, menjelaskan itu masuk C2. Nah, sekarang kita harus tahu padanannya. Kalau dia masuk C2, berarti padanannya itu yang mana? Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Nah, Apa? yang A. Ya. Menguraikan. Nah, kalau yang A menguraikan, saya tanya, menguraikan itu masuk C berapa? C2. C2. Oh, tidak. Tidak, Bapak Ibu. Bukan C2. Menguraikan itu masuknya sudah menganalisis, dia C4. Nah, coba dilihat lagi lah. Taksonomi belumnya, ayo coba. Saya sering lihat Bapak Ibu ya, lihat membaca sehingga ya lumayan hafal gitu ya. Kira-kira yang mana kira-kira? Menguraikan itu memang dia masuknya bisa jadi C2 memang, tapi lebih condong ke sudah ke C4 ya. Ya, yang mana kira-kira? Yang E. Yang E. Yang E, Pak. Mampu menggambarkan ini tidak ya, jelas tidak Bapak Ibu ya. Menguraikan bisa jadilah, enggak apa-apa. Membandingkan bisa jadi. Ini saya kasih clue-clue dulu ya. Menguraikan ya bisa jadi, membandingkan ya bisa jadi, menggambarkan tidak, menciptakan tidak. Dia jelas itu C6. Memberikan mencipta C6. Jadi tidak. Jadi yang di sini nantinya itu Bapak Ibu cukup pilih yang A atau yang B. Ya. Yang A atau yang B. Nah, yang D gimana Pak? Menciptakan C6, terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Kemudian memberikan sikap mampu menghargai itu masuk ranah sikap. Sementara di sini tujuannya adalah ranah pengetahuan. Jadi antara yang A dan yang B, yang mana Bapak Ibu? Apa? Yang A. Iya. Ayo, yang lainnya. Coba dilihat di KKU-nya. Memberikan itu juga masuk C2, Bapak Ibu. Menguraikan itu C2 juga deh, Pak. Iya kan? Iya, C2 sudah deh, Pak. KKU yang dari saya kemarin, nah, coba dilihat. Membandingkan itu dia masuk C2, jadi C2-nya sama dengan mendeskripsikan itu C2, membandingkan juga C2. Jadi
paling benar? Kalau menguraikan itu bisa C2, bisa C4, tapi rata-rata menguraikan itu masuk C4. Jadi kalau jawaban saya, ya saya pilih yang jelas saja, karena menguraikan itu bisa jadi masuk C2, bisa jadi masuk C4. Maka saya pilih yang dia itu tidak ada raguan ya. Jadi kita mampu membandingkan kebudayaan di Indonesia. Mana tadi pena mama? Itu berarti dia tahu keragamannya. Oh, kalau kebudayaan di Jawa itu seperti ini. Kalau kebudayaan di Madura itu seperti ini. Kalau di Batak itu seperti ini dan sebagainya. Nah, jadi dia bisa membandingkan, akhirnya dia juga mengetahui keragaman. Oke, jadi di sini saya pilih yang C2 Bapak Ibu ya, yaitu membandingkan. Karena dari fase B-nya itu, CP-nya itu mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan itu padanan KKO-nya adalah membandingkan. Atau menjelaskan ya, menjelaskan, mendeskripsikan, membandingkan itu masuk C2. Sementara menciptakan itu masuk C6. Kalau kita kasih C6 berarti terlalu tinggi ya. Boleh langsung ke C6 ya, tidak harus dari urutan bawah dulu ya. Tapi kalau memang peserta didiknya itu memang sudah high semua ya, boleh langsung ke atas ya, langsung ke C6. Tapi di sini kita harus mencari padanannya, padanan KKU-nya. Kalau mendeskripsikan berarti masuk C2. Maka yang cocok adalah peserta didik mampu membandingkan. Gimana Bapak Ibu? Bisa dipahami keterangan dari saya? Makanya kemarin itu saya berikan duluan. Pak, kok soalnya kok titik, Pak? Iya. Tapi kan Bapak Ibu sudah saya bekali terkait dengan penilaian, ranah kognitif itu apa, ranah afektif itu apa, ranah psikomotor apa. Jadi Bapak Ibu sudah saya bekali. Kemudian tentang KKO juga sudah saya share. Nah, jadi fungsinya itu sebenarnya untuk ini Bapak Ibu. Di soal keluar terkait dengan KKO. Jadi kalau disuruh menentukan tujuan pembelajaran, kita lihat CP-nya. CP-nya itu masuk ke C berapa? Maka kita cari padanannya. Padanan atau turunan KKU-nya yang setara dengan C2 kalau memang C2 gitu. Itu Bapak Ibu memang sedikit agak membingungkan ya, tapi Bapak Ibu wajib untuk bisa mengetahuinya, sehingga nanti Bapak Ibu ketika ada soal-soal semacam ini Bapak Ibu tidak kesulitan. Nah, Bu Susi nanti ditanya kata-kata untuk hari ini Bu Susi. Paling enggak 4 orang kata-kata untuk hari ini gimana? Membingungkan juga boleh kata-katanya atau gimana ya? Sangat hot juga boleh pembahasannya, silakan Bu Susi. Tanya 4 peserta Bu Susi ya. Ya, bagaimana? Bagaimana Ibu Susi Apriyati untuk soal-soalnya pada malam hari ini? Di pembelajaran kan ada refleksi lah. Ini refleksinya silakan Bu Susi yang melakukan refleksi, silakan. Ya. Untuk hari ini sangat menyenangkan dan sekaligus ngantuk, Bu. Karena lelah ya. Bagaimana Pak Samsul? Ya, tadi habis mulai. Ya. Tadi membuat video ukin, Bu. Iya, itu Bu. Tadi habis ngelatih anak-anak mau perjusami besok hari Jumat itu. Oh iya. Bagaimana Pak Samsul untuk materi pada malam hari ini soal UTBK-nya? Ya,
cukup ya jelas, tapi ya masih bingung juga Bingung, sebenarnya. harus dibaca-baca kembali ya Pak Samsul ya. Ini yang jelas nanti gambaran soal UTBK pada saat UP nanti ya, UTBK nanti gambarannya itu seperti itu Pak. Jadi soal-soalnya itu benar-benar hot ya Pak Ilmi. Kita harus benar-benar teliti dalam membacanya. Jadi ketika kita sudah terbiasa nih membaca, kita terbiasa nanti dibuka-buka kembali apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dipelajari, kita buka kembali, kita baca kembali, insya Allah nanti juga dapat memahami. Karena bukan pilihan soalnya yang diingat, tapi pemahaman kita. Ketika pemahaman kita sudah ada, walaupun soal itu berubah, tetap kita bisa akan menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Karena kita dikejar waktu. Soal-soalnya gambarannya seperti itu ya, Ibu Bapak semua. Gambarannya seperti itu, soal-soalnya sangat hot sekali. Panjang-panjang pertanyaannya, pernyataannya juga luar biasa. Jadi ya, diharapkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ilmi bisa diulang-ulang kembali, dibaca-baca kembali, dan kita menyeragamkan pendapat kita, bukan apa ya namanya, kadang kita jawaban kita kekeh nih, dengan jawaban kita ini yang seperti ini, tidak Ibu Bapak ya. Kita lihat, oh iya ini gambarannya seperti ini harusnya seperti ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami dan bisa dimengerti, dan itu bisa diulang-ulang kembali Pak, Bapak Ibu, diulang-ulang kembali. Ya, nanti tolong di-share Bu ya soalnya. Iya, nanti soalnya saya share, dan untuk YouTube-nya nanti bisa disimak kembali, seperti itu. Ya. Iya, Bu. Terima kasih. Iya. Untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Nanti kita akan ada penguatan kembali untuk menghadapi UTBK nanti. Nanti ada soal-soal yang lain, insya Allah akan diberikan kembali. Ya, malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Selamat mempersiapkan modul ajar untuk UKIN-nya, atau ada yang sudah ini ya, take off juga ya, sudah membuat videonya kembali, dan itu benar-benar harus ini Pak ya, videonya itu harus sesuai dengan modul ajarnya Bapak Ibu ya. Modul ajarnya itu nanti penilaiannya itu kan di situ, dari awal sampai akhir itu harus sesuai dengan modul ajar. Jangan sampai tidak sesuai, karena ada kasus yang tidak lulus itu karena tidak kesesuaian antara modul ajar dengan take off-nya, dengan aksinya gitu, seperti itu. Jadi disesuaikan. Ya, malam hari ini kita cukupkan saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, Susi. Enggak.